Ustaz Samsul di Solo apa di Jogja ini? Di Solo. Di Solo. Iya. Masya Allah. Sekarang stay at home ya? Iya. Jarang ke Jogja berarti ya, Ustaz? Ya, mungkin sebulan terakhir ini belum ke Jogja. Program-program Majlis Tabligh, PP semua ini kebanyakan dengan online juga ya? Masih online kebanyakan ya. Don't speaking apa don't speaking? Hah? Jangan bicara. Pak Abu Soleh ini dari mana Pak Abu Soleh? Kering suaranya. Mana ada suaranya? Ini banyak dari Indonesia ini pesertanya, Ustaz. Oh ya. Namanya teman-teman di Tabligh PP men-share ininya. Iya, alhamdulillah pada ini ramai juga hari ini. Iya, ini ada dari Samarinda, saya lihat masuk juga Samarinda. Ya. Pak. Tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai Pak ya. Pak Suwoko ini orang Samarinda tapi aslinya dari Jember tuh. Oh iya. PDM Jember di Samarinda. Saya ini PCM Panceng, Gresik. Oh, Panceng ya. Panceng Wotan, Pak. Ini Panceng Wotan. 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 Untuk Wotan. Di Malaysia. Dari Jember ini Pak Samsul juga dari Jember gitu. Iya. Oh iya. Oh iya, asli Jember ya Pak Samsul ya? Iya. Satu PDM dari Jember. Oh iya. Satu ke Solo, satu ke Samarinda, Kaltim. Oh. Belum dimulai ya? Ya sebentar lagi ya Pak. Acaranya. Kita sambil menunggu ini nih. Kebetulan MC-nya masih di jalan. Masih ada di jam 11. Iya, masih kita coba aja. Pasti biasa. Nah, aku mau berjalan dulu. Dina pasti suka nih, mau bunga. Dina pasti suka, aku bawa boneka. Dina lagi suka bunga, boneka. Boneka, bunga, boneka, bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno. Iya. Dari mana Pak Suwarno? Asli Lumajang. Loh. Terus sekarang di mana Pak? Ketapang Kalimantan Barat Ustaz. Oh di Kalimantan Barat. Nggih. Tetangga PDM Jember di Kalimantan Barat. Nggih. Sudah ekspansi Jember kemana-mana ini. Iya, langkahnya jauh ternyata. Mertua di Paseban Kencang Ustaz. Loh, Kencang ya? Paseban Jember ya Allah. Nggih. Cakru, cabang Cakru. Laut Selatan nih, Go. Nggih. Alhamdulillah. Ketemu. Alhamdulillah. Ini merantau, Ustaz. Nggih. Kirang tahun, Pak? Milai 96. 96. Nggih.
Nah, tiap tahun mudik berarti. Nggih, ya pun pinten nggih? 24 nggih. 24 nggih. Nggak tahu. Yang Malaysia mudik enggak ini? Kalau mudik balik laginya susah, Pak. Gitu ya. Di lockdown ya. Di lockdown ya. Tangannya ditahan dulu, Pak. Kangennya ditahan. Assalamualaikum Ustaz Paksa Samsul. balik. Assalamualaikum Ustaz Samsul. Waalaikumsalam. Salam. Ini dari Institut Tablik tetap menyiarkan di YouTube ini Ustaz. Oh iya. Terima kasih Institut Tablik. Kita udah izin sama PCM nih. Silakan. Kita malah ini apa? Senang ini acaranya bisa di online kan di Institut Tablik. Selagi istri kita atau kaki kita utuh, tidak ada luka, alhamdulillah. Tetapi nanti kalau Ini Pak Waalaikumsalam Ustaz Umay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Sony. Nah, ini Ketua PCM kita Pak Bapak-Bapak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsulnya sudah hadir Pak Sony. Ya, ahlan Ustaz Samsul. Ahlan. Ahlan bikum. Ya, kita menunggu ini Mas Sidki sebagai ini MC kita hari ini. Baru masuk itu Mas Sidki. Ya. Mohon maaf ini Ustaz Samsul, barusan ini kita lompat dari webinar yang sebelumnya. Ya. Webinar dari Aisyah Malaysia tentang kesehatan. Jadi yang itu pun masih berlangsung, kita ya bersamaan. Tapi itu mungkin udah mau selesai sebentar lagi. Oh, ada acara lain ya. Nah, itu udah mulai lebih awal tadi. Maghrib tadi ya, langsung selepas maghrib langsung mulai. Nah, dan sudah hampir penghujung, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi dari kamar mandi. Iya, ditungguin nih sama peserta. Oke, Ya, baik Bapak, Ibu-ibu, kita mulai ya acaranya. Insya Allah akan dipandu oleh Mas Sidki Mukhtasar, ya, salah satu anggota Majelis MPIH, Majelis Pustaka Informasi dan Humas untuk PCM Malaysia. Monggo Mas Sidki. Baik, terima kasih Ustadz Ali Imron. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati tentu saja Ustadz Samsul Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah juga. Dan juga kepada Pak Sony sebagai pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia. Assalamualaikum Pak Sony. Mute Pak Sony. Oh iya, sorry. Waalaikumsalam. Ahlan. Silakan, lanjut. Dan juga terutama pada segenap bapak-bapak sekalian yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini, bapak-bapak ibu. Terima kasih sudah hadir dan insya Allah akan ada kajian dengan tema kepribadian mubalik Muhammadiyah. Nah, kiranya menjadi isu bersama sekarang kan. Ustadz-ustadz populer di YouTube itu banyak ustadz yang macam-macam sekarang, berbeda-beda. Terus kita kadang mikir, kok ustadz yang Muhammadiyah itu jarang gitu ya, gitu. Nah, kira-kira maksudnya harapannya dengan adanya perbincangan pengajian kita malam hari ini, kita bisa mengenali gitu, bagaimana semestinya kepribadian mubalik Muhammadiyah itu, terutama di masa-masa sekarang. Gitu. Semoga
kedepannya Mubalik Muhammadiyah bisa lebih banyak mengisi ruang-ruang dakwah baik di daerah lokal maupun secara nasional di Indonesia. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya, astagfirullah, mohon maaf. Nama saya Sidki, Ahmad Sidki Mukhtasar, mohon maaf. Saya mahasiswa Indonesia di IAIUM, Universitas di Malaysia, dan juga sebagai anggota IMM di Malaysia dan juga sebagai bagian daripada keluarga Muhammadiyah Malaysia. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan ada tilawah dulu dari Pak Munzirin, perwakilan dari Prim Kepong. Kepada Pak Munzirin, dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam naru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munzirin atas pembacaan tilawah Qur'annya yang
sangat indah pada malam hari ini. Maka kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu saja penting kiranya bagi kita untuk mendengarkan sambutan dari Bapak tuan rumah kita. Nah, akan ada sambutan dari Pak Sony Zuluda yang berlaku sebagai Ketua Muhammadiyah Malaysia. Maka Assalamualaikum Pak Sony, sambutan dipersilakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sidki. Bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Al-Mukarram Ustaz Syamsul Hidayat yang telah bersama kita malam ini dan insyaallah akan berbagi hikmah dan ilmu beliau mencerahkan hati sanubari dan akal pikiran kita bersama-sama malam ini tentang sebuah tema yang sangat penting yang menjadi mahkota bagi semua umat Muslim, menjadi pakaian bagi semua warga Muhammadiyah, yaitu pakaian tabligh, mahkota da'i. Karena menurut saya tabligh dan dakwah ini bukanlah sebatas profesi, tapi ini adalah identitas atau jati diri dan merupakan amanah buat kita semua. Kita yang sudah memilih jalan dakwah ini, jalan amar ma'ruf nahi munkar yang bernama Jamaah Muhammadiyah, maka dakwah dan tabligh menjadi amanat yang kita bawa kemana saja. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi ataupun spesialisasi yang kita miliki, tentu semuanya adalah dibungkus dengan pakaian dakwah dan tabligh. Kita berdakwah dan bertabligh dengan apa yang kita ada. Oleh karena itu, pertanyaan tentang karakteristik dan ciri-ciri serta kepribadian seorang mubaligh itu menjadi sangat penting dan selalu relevan. Buat kami yang ada di Malaysia ini, tantangannya tidak sedikit. Karena selain kewajiban untuk mencari nafkah, membanting tulang, memeras keringat, mengirim sebagian tabungan ke tanah air, pada saat yang sama kita punya tanggung jawab jamaah terhadap warga dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan ini tidak mudah karena bermuhammadiyah di setiap negeri itu ada tantangannya, termasuk di Malaysia. Maka saya sangat berbangga dengan kawan-kawan saya di Muhammadiyah dan Aisyah di Malaysia. Di sini semua hadir para pimpinan dan juga para penasihat. Seperti Pak Adi di sini, saya harus sebut terima kasih bersama kita. Saya bangga karena kita telah bersama-sama mencoba merawat gerakan dan persyarikatan ini meski dengan berbagai keterbatasan. Maka setiap kesempatan untuk kami menggali ilmu dan hikmah dari para asatidz seperti Ustadz Syamsul dan yang lain-lainnya dari Indonesia merupakan sebuah kebahagiaan buat kami, kesempatan yang berharga
untuk mempertahankan ghirah dan semangat dakwah kami dengan segala keterbatasannya. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz yang menyempatkan, mudah-mudahan, dan terima kasih kepada rekan-rekan di Majelis Tabligh dan Dakwah PCIM Malaysia. Semoga kita bisa terus pertahankan semangat ini untuk terus memperbaiki diri kita dan terus membawa panji amar ma'ruf nahi munkar di mana saja kita berada. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas dukungan semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas sambutannya. Selanjutnya insya Allah kita langsung melanjutkan kepada Ustadz Samsul Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sidki. Bagaimana kabarnya Ustadz Samsul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang sedang di mana? Di Sukoharjo. Ya, kalau wilayah Kabupaten Sukoharjo. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Tepatnya di Kartasura. Siap. Insya Allah kalau pulang akan coba sowan. Iya. Saya Surabaya, Ustadz. Oh, Surabaya ya. Bagi para hadirin, izinkan saya mungkin membacakan sedikit daripada kurikulum vitae daripada Ustadz Samsul Hidayat. Jadi Ustadz Samsul Hidayat lahir di Jember dulu pada tanggal 5 September tahun 64 dan beliau dulu S1 Sarjana Muda di Fakultas Usuluddin di UMS dan juga di 2 kali ya di Usuluddin di UMS ya Ustadz ya? Iya, dulu kan ada istilah sarjana muda sama sarjana lengkap istilahnya. Oh ya, ada Dr. Andes ya Ustadz ya? Iya, iya. Insya Allah. Selanjutnya terus Ustadz Samsul Hidayat melanjutkan magisternya di Akidah Filsafat IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tepat pada tahun 98. Dan juga doktoralnya studi Islam di UIN Suka juga, di Yogyakarta. Dan adapun beliau sejak mudanya sudah aktif baik di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan juga IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau juga pada tahun 2000 sampai 2005 jadi anggota MPKSDI kepanjangannya apa Ustaz? Apa ya? Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani. Masya Allah. Nah, kira-kira begitu, dan sekarang menjadi Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dari periode 2005 sampai sekarang, sampai terakhir 2020. Nah, insya Allah mungkin selanjutnya kita bisa mengenal lebih lanjut dari mendengar langsung dari Ustadz Samsul. Maka dengan ini waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Pak Sony, Pak Sidki dan bapak-bapak di jajaran PCIM Malaysia, begitu juga PCIA-nya dan keluarga besar Muhammadiyah di Malaysia, serta para peserta jamaah Zoomiyah ya, di pengajian pada malam hari ini, karena nampaknya teman-teman di beberapa daerah juga
ikut gabung di sini ya, bersilaturahim sekaligus silatul fikri dan untuk menyegarkan kembali ilmu dan pengalaman kita di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan di belantara umat Islam pada umumnya. Tentu saya sangat bergembira pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman di PCIM Malaysia. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, 2000 berapa itu, 2017 atau 2016 kami sempat berkunjung ke PCIM Malaysia. Waktu itu berkumpulnya di kampus IIUM karena kebetulan pada kumpul di sana beberapa teman kita sedang ada kunjungan ke IIUM terutama di Fakultas Pendidikan Islam ya, Fakulti Pendidikan Islam yang di dalam fakultas itu ada beberapa anggota PCIM juga, akhirnya ya udah pertemuan di situ sekalian. Sebelum kita berkunjung ke tempat yang lain, kita habis dari Malaysia, waktu itu kita berkunjung ke Kamboja. Di Kamboja ada sebuah yayasan, foundation, yang mereka terutama perintisnya yaitu Ustadz Muhammad Zain. Beliau berkeinginan agar yayasan yang beliau kembangkan itu mengikuti apa yang dikembangkan oleh Muhammadiyah di Kamboja itu. Kalau nggak salah namanya Yayasan Musa Asia Foundation Kamboja. Baik, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang kepribadian Mubalik Muhammadiyah. Saya akan mencoba share screen ya. Tadi di dalam surat At-Taubah Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 67 Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah, wahai Rasul. Walaupun ini yang dipanggil adalah Rasul, tetapi perintah untuk menyampaikan risalah yang diawali oleh Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi tugas kita semuanya sebagai umat Islam. Jadi bahkan setiap Muslim itu adalah seorang da'i, setiap Muslim adalah seorang mubalik. Tapi memang yang dipanggil khusus ini Rasul Muhammad SAW. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Yaitu tentu adalah risalah Islamiyah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam ayat itu dikatakan wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kalian wahai Rasul tidak melaksanakan, maka berarti kalian tidak menyampaikan risalah yang telah disampaikan kepada kalian. Tapi di dalam tafsir ini ditegaskan ya. Jadi kalau di dalam ayatnya kan fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, maka di dalam tafsirnya dijelaskan wa qad ballagha sallallahu alaihi wasallam risalata rabbih kamilatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan
risalah yang diberikan kepadanya untuk umat manusia. Bahkan disebutkan di sini ballagha risalata rabbihi kamilatan, telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan tugasnya dengan sempurna. Maka kita para kader Muhammadiyah, para mubalik Muhammadiyah, ya kita berusaha untuk bisa menyampaikan risalah Islamiyah ini, tentu dengan tantangan dan keterbatasan kita masing-masing. Tantangan itu antara satu tempat dengan tempat yang lain sangat variatif ya. Apalagi ketika Muhammadiyah mulai berkembang menuju negara-negara di luar Indonesia ya. Tentu masing-masing negara punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara, tetapi semuanya tetap memiliki peluang ya. Karena Islam itu akan bisa masuk kemanapun ya. Nah di sini Rasulullah SAW dalam surat Al-Maidah ayat 67 ini dijelaskan di dalam tafsir, maka faman za'ama annahu katama syai'an mimma unzila alaihi faqad a'zam ala Allah wa rasulihi al-faryah. Jadi barang siapa yang menyangka, mengira bahwa Nabi itu tidak menyampaikan atau Nabi itu menyimpan ilmunya, menyimpan risalahnya, menyimpan apa-apa yang diturunkan kepadanya, maka dia telah melakukan tuduhan yang sangat keji kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah katakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu, menjaga Nabi Muhammad, dan tentunya menjaga kita semua yang menjadi penerus risalah Nabi Muhammad SAW. Hafidhuka, menjagamu, wa nasiruka, dan memberi pertolongan kepadamu, ala a'daik, atas gangguan dan tantangan, rintangan dari musuh-musuhmu. Falaisa alaika illal balagh, dan kita ditugaskan hanya untuk menyampaikan, tidak memaksakan dan sebagainya. Illal balagh, kita betul-betul ditugaskan untuk menyampaikan. Maka di akhir ayat itu innallaha la yuwaffiq lirrusydi man jaa'a an sabilil haqq wa jahada ma ji'ta bihi min indillah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang ingkar, kafir, menolak risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepribadian Mubalik Muhammadiyah ini tentu berawal dari kepribadian kader Muhammadiyah secara umum ya. Kader Muhammadiyah secara umum, dan tentunya kita mengenal apa itu gerakan Muhammadiyah. Jadi sebelum kita mengenali apa itu kader Muhammadiyah dan bagaimana kepribadiannya, kepribadian Mubalik Muhammadiyah ya. Mahiyal Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Saya kira kita semuanya sudah ya. Kalau secara formalnya seperti ini, Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan ya nisbah. Artinya berarti kita ini pengikut Muhammad, keluarga Muhammad, bangsa Muhammad, dalam hal ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad yang lainnya. Nah, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Dahlan 108 tahun yang lalu kalau hitungan Masehi,
Kalau hitungan Hijriah sudah 112 tahun yang lalu. Jadi nanti tanggal 8 Dzulhijjah tahun ini, tahun 1442, sudah terhitung 112 tahun. Itu hitungan Hijriah. Nah, tujuan Muhammadiyah itu memurnikan pemahaman dan pengamalan Islam serta memajukan peradaban Islam ini secara umum seperti itu. Adapun visi misi, identitas dan visi misi Muhammadiyah. Muhammadiyah identitasnya sebagaimana dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu di pasal 1 ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin ada satu kata yang tertinggal di sini, berakidah Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Visinya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yakni masyarakat Islam yang betul-betul berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini mungkin dinamikanya antara satu dengan yang lain, dengan tantangan yang beragam, mungkin perwujudannya bisa sangat variatif ya. Di dalam negeri kita sendiri mungkin antara yang di Indonesia Timur ya, seperti di Papua, di Timur atau NTT ya, Maluku, itu akan berbeda dengan gerakan Muhammadiyah yang mungkin di Jawa, Sumatera dan Kalimantan ya. Yang di situ mungkin masyarakatnya berbeda. Daerah timur masyarakat minoritas Muslim, daerah barat rata-rata adalah masyarakat mayoritas Muslim, yang tentu rintangannya agak berbeda satu sama lain. Tapi Muhammadiyah terus bergerak dan berjuang mengatasi problem-problem keumatan dan kemanusiaan universal. Sehingga kalau kita ke daerah timur, Untas Muhammadiyah Sorong atau Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sorong. Jadi di Sorong saja ada 2 Universitas Muhammadiyah. Di kota Sorong UMS, Untas Muhammadiyah Sorong. Kemudian di Kabupaten Sorongnya ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Dua-duanya maju, bagus, berkembang. Nah, mahasiswanya karena di sana mayoritas non-Muslim, ya mahasiswanya banyak mahasiswa non-Muslim. Tapi mereka merasa bangga dengan Muhammadiyah. Jadi karena di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah mereka mendapatkan layanan pendidikan yang menurut mereka sangat layak. Bahwa Muhammadiyah tidak pilih kasih dalam hal ini ya, dalam memberikan layanan kepada siapapun, diberikan layanan yang sebaik-baiknya dalam bidang pendidikan. Misinya menegakkan keyakinan tauhid yang murni, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini visi misi yang sangat mulia yang harus kita tegakkan dalam perjuangan Muhammadiyah dimanapun, sesuai dengan mungkin peluang dan tantangannya yang berbeda-beda. Nah, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid. Tajdid ini memiliki 2 kaki ya. Kaki yang pertama dalam urusan ad-din, al-umur ad-diniyah yang sifatnya baku atau as-sawabit, itu artinya pemurnian.
Jadi mengembalikan Islam sebagaimana barunya Islam. Sebagaimana Islam masih baru diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemurnian. Pemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah membersihkan akidah, ibadah, dan akhlak dari TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, kemudian tantangan kontemporernya dari sepilis, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme dalam pemahaman agama. Nah, maka di sini tajdid itu memang harus memiliki pemahaman yang sangat luas, gitu ya. Jadi ada TBC, ada sepilis, ditambah lagi ada AIDS, angkuh, iri, dengki, dan sombong. Ya, biasanya kalau orang memiliki pemikiran yang liberal itu kalau diingatkan kan ya merasa dirinya benar, gitu ya. Jadi ada unsur angkuhnya, ada unsur dengkinya, ada unsur sombongnya, kira-kira seperti itu. Yang itu semuanya penyakit yang harus kita obati, kita sembuhkan. Jadi TBC penyakit, sepilis penyakit, AIDS juga penyakit. Kalau Muhammadiyah ibarat dokter, kalau dokternya tidak sehat bisa ketularan penyakit itu, padahal harusnya menyembuhkan, mengobati, tapi malah ketularan. Seperti fenomena yang sekarang ini, ketika COVID-19 ini, banyak sekali dokter dan tenaga kesehatan yang mungkin kecapean dan sebagainya, akhirnya malah yang terpapar dan menjadi korban cukup banyak. Ideologi perjuangan Muhammadiyah ini ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, ada di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ada 6 prinsip ideologi Muhammadiyah, yaitu yang pertama prinsip tauhid, kemudian aktif membina masyarakat, mematuhi ajaran Islam dengan keyakinan innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian tidak cukup dengan keyakinan seperti itu. Keyakinan itu harus diwujudkan dalam amal nyata, yaitu berjihad, menegakkan ajaran Islam adalah merupakan kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Kelengkapnya seperti itu di dalam muqaddimah itu. Kemudian di dalam melakukan langkah-langkah perjuangan menegakkan ajaran Islam dengan selalu berittiba kepada langkah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba ini mengikuti sebuah pandangan, mengikuti sebuah pendapat dengan mengetahui dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Jadi tidak taklid tapi ittiba. Kalau taklid mengikuti sebuah pendapat tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Maka mengikuti yang terbaik itu ya dengan cara ittiba ini. Jadi ittiba mengikuti sebuah pandangan dengan mengetahui dasar-dasar dan dalilnya. Sehingga kalau kita melaksanakan sesuatu itu memiliki landasan yang jelas. Dan prinsip yang keenam adalah berorganisasi yang tertib. Jadi alhamdulillah Muhammadiyah ini diatur sedemikian rupa, kepemimpinannya, organisasinya diatur secara tertib, termasuk amal usahanya dan organisasi-organisasi otonomnya. Nah, gerakan yang seperti itu Muhammadiyah memerlukan orang-orang, ya. Orang-orang yang terbaik. Dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kader Muhammadiyah adalah kader yang seperti ini, yaitu
khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kader itu memiliki komitmen yang kuat terhadap ideologi Muhammadiyah. Otomatis kemudian dia bermanfaat bagi gerakan Muhammadiyah, mengembangkan Muhammadiyah, mendakwahkan Muhammadiyah, bukan sebaliknya, bukan yang tidak bermanfaat atau malah membebani Muhammadiyah, mengganggu Muhammadiyah. Jadi kader Muhammadiyah termasuk di dalamnya nanti adalah mubalik Muhammadiyah, adalah orang-orang yang memiliki komitmen iltizam kepada ideologi Muhammadiyah. Otomatis kemudian dia menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat bagi Muhammadiyah. Nah, kebutuhan Muhammadiyah memiliki kebutuhan terhadap kader-kadernya berupa tenaganya atau pikiran dan keahliannya dan juga dananya. Nah, jadi ini termasuk salah satu kelebihan Muhammadiyah. Sudah berusia 1 abad lebih, kenapa Muhammadiyah bisa bertahan bahkan berkembang terus? Karena banyaknya kader-kader yang mampu menyumbangkan tenaganya, pikiran dan keahliannya, bahkan juga dengan dananya. Jadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang memiliki waktu dan mau mewakafkan waktunya, tenaganya, pikiran dan dananya. Kira-kira seperti itu. Dimanapun Muhammadiyah memiliki orang-orang yang seperti ini. Tenaganya, kekuatannya yang membawa kepada tujuan Muhammadiyah, penggerak dinamika organisasi, orang yang menekuni gerak organisasi, ada pengurus persyarikatannya, ada pengurus amal usahanya, amal usaha Muhammadiyahnya, ada tenaga-tenaga profesional, baik itu mubalik, da'i, guru, dosen, karyawan, dokter, yang menjadi direktur untuk lembaga-lembaga tertentu, rektor, dan sebagainya, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bisa memenuhi ini, meskipun mungkin dinamis ya, ada yang kurang, tapi terus kita kembangkan. Ada yang memiliki pikiran dan keahlian. Nah, ada seorang ulama, doktor, profesor sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah, ahli administrasi, tekun dokumentator juga penting ya. Mungkin tidak doktor, tidak profesor, tapi dia ahli administrasi dan tekun mengelola administrasi Muhammadiyah, mendokumentasikan Muhammadiyah. Juga mubalik dan aktivis penggeraknya. Tapi juga Muhammadiyah memerlukan orang-orang yang memiliki harta, tapi juga memiliki sifat dermawan, selalu siap berkorban dan berjuang dengan harta dan jiwanya. Ini sudah ditanamkan sedemikian rupa sejak Kiai Ahmad Dahlan merintis gerakan Muhammadiyah, jadi gerakan beramal, gerakan sedekah. Apalagi sekarang sudah ada Lazismo, lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang alhamdulillah berkembang sedemikian rupa ya. Sekarang kalau ada terjadi misalnya bencana, musibah, yang terakhir kemarin di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan khususnya, dan daerah-daerah yang lain yang nggak terhitung ya. Alhamdulillah dalam menanggapi atau tanggap darurat misalnya Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, Lazismu DIY ini kan kabupaten kota cuman berapa itu, 5 atau 6 kabupaten kota, tapi DIY saja sudah bisa mengumpulkan dana untuk menanggulangi bencana Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan dan daerah-daerah yang lainnya, ada Sumedang dan lainnya. Itu bisa mengumpulkan 1 miliar lebih dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan ya.
Kemudian Jawa Tengah hampir 1,7 kalau enggak lah, Jawa Timur 1,5. Jadi dalam waktu yang sangat cepat bisa terkumpul dana sehingga bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah terdampak bencana, baik itu dari keluarga Muhammadiyah, umat Islam maupun yang lainnya. Jadi semuanya diberi bantuan dari Muhammadiyah melalui Lazismu. Maka kita membutuhkan kualitas kader Muhammadiyah, termasuk di dalamnya adalah mubalik Muhammadiyah, yaitu orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya Nabi atau Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sehingga dulu gerakan pertama kali, rintisan awal sebelum menjadi gerakan Muhammadiyah yang di Surakarta itu, Kiai Dahlan sering berkunjung ke Solo membina pengajian yang nama pengajiannya adalah SATV, tidak SATF tapi SATV, mungkin karena ejaan zaman Belanda ya. SATV, sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang kemudian pada tahun 20 berapa itu SATV itu menjadi Muhammadiyah Surakarta atau Muhammadiyah Solo ya. Yang ketua pertamanya namanya Kiai Idris. Ada tokoh-tokoh yang lain, Kiai Mukhtar Bukhari dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di samping SATV, sidik, amanah, tabligh, fatonah, juga baik hati, nice, smiling face, helpful, dermawan, tapi juga berani mengambil resiko dalam arti yang baik tentunya ya. Dan Muhammadiyah selalu berjamaah, bersoft-soft. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam praktek kader-kader Muhammadiyah insya Allah memiliki ikhlasun niyah, niat yang ikhlas bahwa bermuhammadiyah adalah beribadah kepada Allah. Tapi di samping ikhlasun niyah ada itqanul amal, beramal secara serius, secara optimal, secara profesional untuk mencapai kesempurnaan hasil. Nah, terkait dengan karakter mubalik, kepribadian mubalik, profil karakter mubalik yang sifatnya khusus, ya tadi sidik, amanah, tabligh, fatonah, ada sikap sabar, tawadhu, lemah lembut. Tentu lemah lembut ini sangat menyesuaikan kondisi tantangannya, bukan dalam keadaan apapun lemah lembut, tapi lemah lembut mungkin kalau di dalam An-Nahl itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, atau kalau di dalam surat Ali Imran 159 itu fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi karena rahmat Allah, Nabi diberikan sifat dan sikap yang lemah lembut kepada kaumnya. Karena kalau walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau Nabi tidak bisa lintalahum, tidak bisa berlemah lembut, pasti banyak orang yang lari dari dakwah Nabi. Tapi Nabi bisa tawadhu, bisa lemah lembut, sehingga berangsur-angsur pengikut Nabi semakin banyak dan semakin banyak. Begitu juga dakwah Kiai Dahlan ini dengan Muhammadiyah ini ya dulu kalau kita lihat tokoh-tokoh perintisnya, ada yang betul-betul menggeluti dunia tabligh dan dakwah, misalnya Kiai Haji Fakhruddin, bukan Pak A.R. Fakhruddin, tapi Kiai Haji Fakhruddin, jadi Fakhruddin yang dulu. Tapi ada juga seorang seperti Ki Bagus Hadi Kusumo,
ada yang tekun di dalam memberikan pertolongan, merancang sebuah bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, itu Kiai Suja. Ada seorang yang menekuni sistem organisasi, yaitu Kiai Mukhtar. Itu semuanya kiai-kiai pada zaman Kiai Dahlan itu memiliki keahlian-keahlian, baik khusus maupun umum. Kemudian yang karakter umumnya memiliki pemahaman syar'i. Ini mungkin tulisannya nggak begitu jelas ya, tadi lupa warnanya, belum dikontraskan ya. Kemudian akhlakul karimah, pengetahuan yang relatif luas, paham dakwah, mencintai audien, mengenal lingkungan, dan yang terpenting juga adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini rahasia Allah sebenarnya. Tapi kita semuanya berusaha untuk bisa menegakkan jiwa ikhlas ini. Kemudian yang berikutnya adalah karakter yang bersifat atau kompetensi ya, kompetensi metodologis. Kalau yang umum yang pertama kompetensi substantif, maka berikutnya kompetensi metodologis. Mampu mengidentifikasi masalah dakwah. Nah, ini keterampilan metodologis. Mungkin kalau di Malaysia seperti apa gitu ya, tantangannya. Mungkin di Singapura ada tantangan lain lagi. Singapura kan sudah lebih dulu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah atau Persatuan Muhammadiyah sana namanya. Kalau nggak salah tahun 50-an itu sejarahnya, itu sudah berdiri Persatuan Muhammadiyah Singapura. Sana bukan PCIM tapi Persatuan Muhammadiyah. Kemudian informasi karakter objek dakwah. Jadi mampu menggali informasi tentang karakter objek dakwah. Sehingga kalau kita menyampaikan dakwah itu berbasis data. Data objek dakwahnya seperti apa, atau mitra dakwah kita seperti apa. Maka kita akan menentukan dakwahnya harus bagaimana. Kemudian menyusun langkah perencanaan mengatasi masalah dakwah, ya. Merencanakan, mungkin mengorganisasinya, kemudian melaksanakannya, sampai kepada mengevaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, di sini di samping merencanakan juga mampu merealisasikan perencanaan dakwah. Artinya manajemen dakwah secara umum itu ditegakkan sebagai bagian dari kemampuan atau kompetensi metodologis. Nah, tentu seorang mubalik ya, karena wasiat yang disampaikan oleh mubalik ini wasiat takwa ya. Maka ya harus memiliki karakter sebagai seorang muslim, seorang muttaqin ya, yang di dalam Al-Quran banyak sekali berbagai macam ungkapan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Berbuat baik, berlaku adil, jujur, bekerja profesional, semangat berilmu, suka menolong ya, mandiri, lemah lembut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ya. Kemudian kalau kita baca di dalam pedoman atau panduan Korps Mubalik itu ya, bagaimana seorang mubalik Muhammadiyah memiliki komitmen yang pertama selalu meluruskan niat, ya, memperbaharui semangat, bersihkan hati dan jiwa, tazkiyatun nafas ya. Kemudian memperkokoh barisan dalam amal jama'i ya. Jadi antara mubalik yang satu dengan yang lainnya saling menolong, saling menguatkan, mendukung, saling mencintai, dan sadar akan posisi masing-masing ya. Sebagai seorang kedudukannya sebagai apa, sebagai anggota, sebagai pimpinan, memiliki kesadaran akan posisinya dan fungsi tugasnya masing-masing.
masing. Kemudian memiliki sikap lapang dada, ini juga bagian dari kepribadian Muhammadiyah secara umum. Di samping juga seorang mubalik harus memiliki sikap yang lapang dada. Nah, seorang mubalik juga merogoh koceknya untuk infak dalam rangka berdakwah, bayar infak untuk dakwah. Kemudian selalu mengembangkan ilmu, mencari petunjuk, cari dengar, cari petunjuk. Cari dengar itu ya betul-betul mendengarkan gitu ya. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, misalnya seperti ya. Jadi selalu menambah ilmu dengan banyak mendengar, banyak membaca, terutama ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang sangat penting adalah menyesuaikan antara kata dan laku dan perbuatan. Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi, atau ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah, dalam surat Fussilat itu. Jadi seorang dai, seorang mubalik itu menyampaikan perkataan yang bagus, ahsanu qawlan, ya, tapi juga memberikan keteladanan, memberi contoh untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Jadi ini kepribadian mubalik, wawasan mubalik, komitmen mubalik seperti itu. Nah, sedikit saya sampaikan yang ada di dalam panduan panduan Korp Mubalik ya. Seorang mubalik Muhammadiyah secara ini lebih teknis kira-kira ya. Tadi yang kompetensi substantif sudah ada di slide yang tadi, ini tidak slide ini ya. Nah, seorang mubalik Muhammadiyah itu yaitu pertama memahami Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, memahami tata cara beribadah sesuai sunnah Rasul sebagaimana diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, memiliki akidah yang kuat, terbebas dari TBC dan syirik, memperkaya wawasan keislaman. Nah, ini ada bacaan-bacaan ya. Tentu di samping kitab-kitab standar ya, maroji standar, ada kitab-kitab yang khusus di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, ada Himpunan Putusan Tarjih Pedoman Hidup Islami. Nah, kita punya Tafsir At-Tanwir meskipun masih terbatas, Tanya Jawab Agama, Manhaj Gerakan Muhammadiyah, ada majalah Suara Muhammadiyah, majalah Tablik, dan buku-buku yang lainnya, pedoman-pedoman yang lainnya yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini saya kira hal-hal yang mungkin dapat saya sampaikan, bahwa Muhammadiyah sangat memerlukan kader-kader mubalik, kader-kader dai untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam secara umum, baik dalam lingkup khusus di negeri kita tercinta Indonesia maupun juga di negara-negara yang sudah berkembang dakwah Muhammadiyahnya. Jadi mungkin yang awal-awal dulu Singapura, kemudian Malaysia, sekarang ada di Jepang, di Rusia juga ada, di Eropa banyak itu, Prancis, Jerman, Inggris Raya, kemudian di Timur Tengah ada Mesir, Sudan, Saudi dan sebagainya, di Australia dan sebagainya. Tentu itu memiliki dinamika yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada dialog kami persilahkan.
Saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Sidki ya tadi ya. Ya, waalaikumsalam Ustadz Samsul. Afwan tadi kamera sama mikrofon agak pelan. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Semoga bisa diserap dengan baik oleh para peserta dan hadirin hadirat. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab, maka kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekiranya ada pertanyaan, bisa langsung buka mic. Ini forum terbuka, bisa langsung bertanya jawab dengan Ustadz Samsul. Maka dipersilakan. Apa ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Monggo. Mohon izin. Dengan Pak Moderator. Pak Sony ya? Dengan Pak Sony ya? Dengan siapa? Pak Suwoko. Pak Suwoko. Oh ya, silakan boleh buka kamera Pak. Sudah dibuka. Bisa langsung bertanya, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gimana Pak? Pak Suwoko dengan kami? Silakan Pak Suwoko lanjut. Ada yang memang menarik yang disampaikan Ustadz Samsul Hidayat tadi. Bagaimana profil kader Muhammadiyah dan profil mubalik Muhammadiyah idealnya seperti itu, dan sampai saat ini Muhammadiyah kalah banyak amal usaha dan asetnya ketimbang kader-kader yang mengelola aset-aset Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah. Sehingga aset dan amal usaha Muhammadiyah banyak dikelola oleh bukan kader Muhammadiyah. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana pengkaderan-pengkaderan yang dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri belum bisa seimbang dengan aset dan amal usaha yang harus dikelola oleh Muhammadiyah. Makanya kita harus maklum kalau amal usaha Muhammadiyah masih harus dikelola oleh bukan kader Muhammadiyah dan bahkan oleh non-muslim. Ada sebagian amal usaha Muhammadiyah yang gurunya terpaksa harus non-muslim. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Makanya barangkali perlu solusi dan urun rembuk kita semua bagaimana mencari jalan keluar agar antara aset, amal usaha, dan kader ini bisa seimbang. Salah satu PR kita yang ada di amal usaha Muhammadiyah, baik itu guru, dosen, direktur, maupun rektor, bagaimana para pengelola, guru, maupun dosen yang belum Muhammadiyah itu, yang ada di Muhammadiyah, menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi Muhammadiyah.
Ini modelnya bisa berbeda-beda. Di UMS caranya berbeda, di UMKT juga berbeda strateginya, apalagi di Sorong, di Papua. Ini barangkali Prof. Samsul yang menjadi tantangan kita, yang harus bisa sedikit demi sedikit kita kejar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swoko atas pertanyaannya. Mungkin kita kumpulkan dulu ya Ustadz ya, boleh? Ya, boleh. Baik, bagi hadirat yang lain, apakah ada pertanyaan selain daripada Pak Swoko tadi? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya, mungkin satu atau dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya dengan Mas Akmil Faisal. Ahlan, Mas Akmil. Baik. Dari pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat Jakarta Pusat. Masya Allah. Kantor saya bergabung bersama PWM DKI. Masya Allah. Ahlan, Pak. Tafadhol pertanyaannya. Ada pertanyaan saya satu yang kebetulan kita ada amal usaha di sini terkait masalah SKB 3 Menteri. Karena saya melihat hanya ibu-ibu Aisyah aja yang keras pernyataannya, Pak. Nah, bagaimana dengan majelis tablik? Karena tablik itu urutannya kan urutannya ke bawah. Pada saat nanti memang SKB 3 Menteri itu hanya untuk sekolah negeri. Nah, tapi akan berpengaruh juga dengan warga persyarikatan yang nanti anak-anaknya sekolah di negeri. Kalau memang dia dapat di negeri. Nah, tanggapan dari majelis tablik ini seperti apa? Menerima, menolak, atau patuh dengan adanya SKB 3 Menteri itu? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akmil, pertanyaan yang cukup menarik ya, terutama di isu yang cukup ramai sekarang, masalah SKB Menteri tersebut. Jadi kira-kira kita ada dua pertanyaan, Ustaz. Jadi yang pertama tadi masalah bagaimana kita menyikapi kader-kader, pihak-pihak yang belum menjadi kader Muhammadiyah, yang tengah mengelola amal-amal usaha Muhammadiyah. Secara spesifik tadi yang dibawakan adalah dosen-dosen non-muslim di univ-univ Muhammadiyah, dan mungkin dari bidang-bidang amal usaha lain kerap ditemukan orang-orang yang bukan kader Muhammadiyah tapi mengelolanya dengan posisi yang cukup otoritatif. Bagaimana kita mesti menyikapinya? Yang kedua terkait SKB Menteri ini yang terkait jilbab ya, kalau saya tidak salah Mas Akmil. Ya, benar Ustaz. Ya, di antaranya. Yang antaranya. Baik. Kira-kira begitu Ustaz, maka tafadhol boleh dijawab. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau yang pertama yang disampaikan oleh Pak Swoko itu bagian dari dinamika perkembangan Muhammadiyah dan amal usahanya. Tapi selama ini kan Muhammadiyah sudah memiliki sistem ya. Sudah memiliki sistem di dalam rekrutmen, di dalam pembinaan ya, sehingga ya memang perkembangan amal usaha yang begitu rupa ya di di daerah-daerah sampai di tingkat cabang terbawah itu dinamika lahirnya amal usaha Muhammadiyah begitu rupa, berkembang bagus. Tapi kadang-kadang kita kekurangan kader untuk mengelola amal usaha tersebut. Tapi alhamdulillah selama ini kan ada proses pembinaan ya. Ada misalnya Baitul Arqam untuk pengelola amal usaha Muhammadiyah. Di samping juga tentu lewat ortum angkatan muda itu kita juga menyiapkan kader-kader yang bisa nantinya akan mengelola apakah itu amal usaha, bahkan juga mengelola organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri.
mengenai di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah minoritas Muslim ya, kita melibatkan mungkin tenaga dari kalangan non-Muslim untuk ikut serta mengelola, terutama karena memang juga mahasiswanya atau siswanya, seperti saya berkunjung ke ND itu SMA Muhammadiyah, justru siswa muslimnya hanya sekitar 15%. 85% itu mahasiswa non-muslim. Ini juga dalam rangka menjaga keseimbangan dengan dinamika di masyarakat ya. Sehingga kita juga merekrut tenaga pengajar dari non-muslim terutama untuk mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk oleh siswa. Nah, justru ini kita memenuhi undang-undang negara dalam sistem pendidikan nasional ya, undang-undang Sisdiknas. Artinya Muhammadiyah justru dengan begitu ikut serta melaksanakan undang-undang negara seperti itu ya. Jadi kalau siswa atau mahasiswanya beragama non-muslim, ya pendidikan agama yang mereka terima sesuai agama yang diyakini, dan yang mengajarkan, yang membinanya juga guru atau dosen atau pembina yang seagama. Nah, bukan agamanya Hindu yang mengajarkan orang Islam, atau orang Islam yang mengajar agama Islam orang Hindu, itu malah tidak baik, tidak benar ya menurut undang-undang. Jadi juga dalam rangka menyesuaikan perundang-undangan dan menjaga keseimbangan. Dengan begitu hubungan Muhammadiyah dengan komunitas-komunitas agama di luar Islam itu memiliki harmoni ya, ada hubungan yang harmoni sehingga amal usaha Muhammadiyah bisa berkembang, bahkan dakwah Muhammadiyah itu juga berkembang. Misalnya yang saya temukan di Flores ND itu ya, ada seorang namanya Hieronymus, sekarang sudah beralih nama menjadi Ahmad Zamroni. Hieronymus Ahmad Zamroni menjadi ketua majelis tablik PDM ND, dulunya seorang non-muslim. Karena kita menjalin harmoni yang baik dengan non-muslim, justru mereka tertarik, oh Islam seperti ini, Islam bagus, maka dia menjadi seorang mu'alaf, bahkan sekarang sudah bukan mu'alaf lagi, sudah menjadi seorang mubalik Muhammadiyah, karena menjadi ketua majelis tablik Kabupaten ND, Pak Hieronymus Ahmad Zamroni. Kemarin anak-anaknya ada yang dikirim ke Jogja dan Solo, ada yang di UMY, ada yang di UMS ya, ada yang di pendidikan agama Islam, ada yang di fakultas yang umum yang lainnya. Kemudian yang kedua Pak Angmil Faisal ya dari Jakarta, Keramat, tentang SKB 3 Menteri ini kalau masih tablik belum menyampaikan pernyataan karena kita masih melakukan pengkajian bersama timnya Pak Busro ya, lembaga Majelis Hukum dan HAM dan lembaga Hikmah dan Kajian Publik ya. Jadi kita tidak tergesa-gesa, tapi insya Allah kita akan memberikan masukan kepada pemerintah ya. Beberapa elemen yang lain sudah menyampaikan masukan seperti Majelis Ulama ya, sudah menyampaikan tausiah ya. Ada yang semula secara individu mereka ada yang keras, ada yang lunak ya. Tapi secara kelembagaan, karena saya ada juga di Komisi Pendidikan dan Kader di MUI Pusat, itu sudah disusun tausiahnya ya, bahasanya lebih halus agar SKB bisa ditinjau kembali. Jadi dalam tausiah MUI itu ya ada sisi
penghargaan munculnya SKB begini-begini ya, yang mungkin tidak terlalu ada pasal tertentu yang tidak bermasalah, tapi ada pasal yang bermasalah, maka itu harus ditinjau kembali. Tapi kalau menurut kajian para ahli hukum, apakah tata negara atau apa, memang SKB ini secara aturan hukum menimbulkan kekacauan, karena di satu sisi bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, peraturan negara yang lebih tinggi, tapi di sisi lain jadi sebenarnya secara undang-undang juga tidak memiliki kedudukan yang kuat SKB ini, tapi ya itu menimbulkan kekacauan, karena kalau ya orang-orang yang nggak paham kemudian diterapkan begitu saja ya, terutama kalau nggak salah pasal ke 4 atau 5 itu yang pemerintah daerah tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu, ini kan tidak boleh memaksa, tidak boleh melarang ya. Nah, itu kan akan menjadikan terutama para pendidik, para guru tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik kalau misalnya pejabat-pejabat di daerah tersebut mempraktekkan SKB ini secara bukan pemahaman yang benar gitu ya, sehingga kalau ada guru mengatur sedemikian rupa dianggap melanggar SKB itu ya, jadi ini menjadi guru menjadi tidak lagi bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi itu diantara yang memang harus ditinjau ulang ya. Kalau beberapa yang tegas seperti Pak Fauzi Bahar, mantan wali kota Padang 2 periode, dia tegas harus dicabut ya, harus dicabut ya. Tapi mungkin kalau itu yang disampaikan mungkin ada penolakan dari pihak pemerintah, tapi kalau mungkin ditinjau ulang mungkin ada upaya-upaya ya, wallahu alam. Ini yang sedang dikaji untuk di lingkungan Muhammadiyah. Kalau Ibu-Ibu Aisyah sudah menyampaikan, karena mungkin sangat berkaitan dengan jilbab. Ibu kalau bapak kan nggak pakai jilbab, jadi dikaji lebih mendalam dulu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustaz Samsul atas jawabannya. Kira-kira sudah menjawab ya Mas Akmil, Pak Suko? Ya, Ustaz. Baik, terima kasih. Itu saya juga perhatikan di sini ada pesan daripada Institut Tabligh Muhammadiyah di ruang Zoom kita terkait dengan SKB 3 Menteri. Silakan bisa menyimak di YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah. Sudah ditanggapi oleh Ketua Majelis Tabligh oleh Ustadz Fathur Rahman Kamal pada kajian Kamis pagi pada 11 Februari kemarin, pada sesi tanya jawab di menit-menit terakhir. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kiranya ingin merujuk lebih lanjut masalah bagaimana jika Majelis Tabligh mengenai SKB ini, bisa membuka kepada YouTube-nya Majelis Tabligh Muhammadiyah pada tanggal tertera sebagaimana tadi. Baik, kita berlanjut. Ada pertanyaan lagi dari Pak Alfian ya, dari UM Purwokerto, saya lihat di ruang chat. Apakah, mohon izin bertanya Ustadz, apakah Majelis Tabligh pimpinan pusat sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan Majelis Diktilitbang terkait bahwa pimpinan, dosen, karyawan di PTM atau Aisyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau Perguruan Tinggi Aisyah berkewajiban penuh dan ikut berpartisipasi menjadi agen dakwah atau mubalik atau dai? Terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz Samsul bisa langsung menjawab. Ya, jadi kalau yang ini itu MOU insya Allah sudah dilakukan pada periode yang lalu, makanya periode yang lalu, dan MOU itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kita ada kerjasama dengan Majelis Dikdasmen juga, termasuk memberikan pelatihan guru mubalik Muhammadiyah, mubalik yang guru sekaligus mubalik, begitu juga dosen ya, dosen ada beberapa yang sudah melakukan pelatihan ya. Seperti dulu kita pernah melakukan pelatihan di ya, bahkan yang agak
sudah ini di Ponorogo sama di mana, di Kupang ya, di Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu ada beberapa dosen kita latih untuk menjadi sebagai pendidik yang sekaligus sebagai seorang dai atau mubalik di lingkungan amal usaha maupun juga di masyarakat sekitarnya. Jadi sebenarnya pengelola amal usaha juga sekaligus menjadi seorang dai atau mubalik sesuai dengan kapasitas ilmunya dan mungkin tugas fungsinya juga. Bahkan juga kita menjalin kerjasama dan itu sudah melakukan banyak pelatihan, bahkan menerbitkan buku-buku petunjuk pelaksanaannya, yaitu dengan majelis kesehatan. Jadi dakwah di rumah sakit ya. Karena di rumah sakit ini juga sangat penting langkah-langkah dakwahnya, baik untuk membimbing para pasien ya, supaya mereka dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, sehingga mempercepat proses kesembuhan dan penyembuhannya. Di samping obat-obat fisik, tapi juga perlu ada obat-obat rohani dengan pesan-pesan dan mungkin amal-amalan tertentu sebagai seorang yang sedang sakit, kemudian lebih taqarrub ilallah. Itu dakwah di rumah sakit. Begitu juga ini Mas Alfian juga menanyakan tentang LPCR ya. Memang LPCR bahkan lebih dinamis terutama sesuai dengan tugas pokoknya di pengembangan cabang dan ranting. Bahkan untuk pengelolaan korps mubalik di tingkat cabang dan ranting itu banyak dikembangkan, dikelola oleh teman-teman LPCR, tentu berkolaborasi dengan majelis tabligh. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Samsul. Ini ada satu lagi Ustadz, mungkin kiranya sebelum terlalu malam. Jadi satu lagi dari Mas Alfian. Beberapa kali dari LPCR pimpinan wilayah Muhammadiyah mengadakan koordinasi dengan LPCR PDM dari Jawa Tengah dan sering menanyakan terkait dengan kurangnya mubalik di beberapa cabang dan ranting. Itu bagaimana nggih Ustaz? Mungkin tadi sudah terjawab ya, atau mungkin Ustaz Samsul ingin menambahkan lagi? Ya, jadi ya memang tadi saya bilang LPCR memiliki tugas agak umum ya, yang penting pengembangan cabang dan ranting. Bidangnya bisa bidang dakwah, tabligh, bidang mungkin kesejahteraan sosial ya. Tapi lingkupnya cabang dan ranting itu dikelola oleh cabang ranting selama majelis-majelis terkait, lembaga terkait mungkin belum banyak bergerak. Nah, itu dilakukan oleh LPCR. Nah, tetapi mungkin kalau dikatakan di Jawa Tengah ya, majelis tabligh dan dakwah khusus PWM Jawa Tengah dan juga di PDM-PDM-nya saya kira sudah cukup bagus di dalam mengembangkan dakwah dan melakukan kaderisasi mubalik ya. Nah, tentunya juga bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman LPCR. Jadi sekarang di tingkat Jawa Tengah saya kira sudah sangat bagus. Majelis tabligh dan dakwah khususnya melakukan kaderisasi mubalik di daerah-daerah di seluruh di Jawa Tengah. Mungkin di tempat yang lain ada sisi-sisi yang kurang, yang ini harus kita tutupi ya, kita tingkatkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas mubalik. Akselerasi kuantitas dan kualitas mubalik ini terus dilakukan oleh majelis tabligh dengan korps mubaliknya. Saya kira begitu. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Maka saya buka mungkin sekali terakhir sebelum kita tutup ya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya Pak, satu, Zulfan. Oh ya, Ustaz Zulfan. Ahlan Ustaz. Assalamualaikum. Dari mana nih Pak Zulfan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh iya ya, baru ingat saya. Ya,
Dari Kuala Lumpur, Ustaz. Ya, dulu kita ketemu tahun 2016 atau 17 itu ya. J. Mau tanya 2 soal, Ustaz. Ini bagaimana Majelis Tabligh itu berusaha mengislahkan teman-teman Muhammadiyah yang sudah terlanjur liberal. Nah, ini kan islah yang berat ya, karena mereka kan kita, dan mereka itu ada di kampus-kampus, bahkan sangat berpengaruh dalam tulisan-tulisannya di media massa. Yang kedua, Ustadz, saya kebetulan itu suka diundang mentraining guru-guru di sekolah sunnah dan sekolah Islam terpadu. Ya, di sana itu ternyata banyak kader kita, guru-guru Muhammadiyah yang hijrah ke 2 sekolah ini. Dan saya tahu, dan setiap saya curiga ada guru Muhammadiyah, saya pasti akan mengatakan, Assalamualaikum, namanya saya Zulfan Haidar dari Kauman. Begitu selesai seminar, pasti ada yang ketemu saya. Pak Zulfan, saya juga Muhammadiyah. Jadi saya tanya, kenapa Bapak pindah ke sekolah bukan Muhammadiyah? Nah, itu ternyata sebenarnya guru-guru kita itu mereka diperlukan oleh 2 sekolah ini yang notabene-nya adalah saingan Muhammadiyah ya, yang dulu tidak pernah ada opsi untuk kedua sekolah ini, karena dulu opsinya cuma ke sekolah pesantren atau Muhammadiyah ataupun ke madrasah sanawiyah atau aliyah ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi PR-nya Majelis Tabligh ya, untuk membawa balik mereka ke sekolah Muhammadiyah, dan kebanyakan mereka guru-guru yang bagus, Ustaz. Dan kita tahu salah satu iming-imingnya adalah gaji yang tinggi. Karena saya tahu itu sekolah yang termahal yang pernah saya diminta training itu sebulannya 10 juta, Ustaz. Ininya apanya? Uang SPP-nya ya. Iya. Dan bahkan untuk booking dari SMP ke SMA itu perlu 50 juta rupiah. Dan itu indahnya 3 tahun. Jadi anak-anak yang kelas 1 SMP mau ke SMA-nya itu sudah harus inden. Nah, ini PR kita kayaknya, karena kita ini diam-diam disaingi ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, yang notabene-nya mereka ini banyak menghasilkan mubalek sebenarnya. Jadi sekolah-sekolah sunnah dan sekolah-sekolah sunnah atau salafi dan sekolah-sekolah Islam terpadu ini justru lebih banyak menghasilkan mubalek daripada sekolah Muhammadiyah. Oke, Ustaz, itu ya. Mungkin itu saja. Oke, syukur, Ustaz. Afwan. Baik, langsung. Jazakumullah khair, Ustaz Zulfan. Maka ya, jadi memang itu di satu sisi kita bersyukur ya kader-kader Muhammadiyah bermanfaat di tempat lain, tapi di sisi lain kita juga prihatin kan itu menjadi kompetitor dalam tanda petik ya. Tapi memang ada beberapa, misalnya beberapa yang sudah kita kembangkan ya di Jawa Tengah terutama dengan mengembangkan sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan Muhammadiyah di Solo ada istilah sekolah Muhammadiyah program khusus ya. Ada SD program khusus Muhammadiyah, ada SMP, ada SMA, ada yang sekolah unggulan yang lain, ada plus ya. Di Solo Raya itu banyak berkembang dan alhamdulillah bisa menyedot kembali kader-kader kita yang sempat lari ke sana bisa kita tarik kembali ya. Kita ajak diskusi juga seperti yang di daerah Temanggung ya, itu dia semula sudah menjadi seorang dai dalam tanda petik dai salafi ya, tapi karena dia
perlu studi yang lebih lengkap, dia ngambil S2 di UMS Surakarta. Jadilah dia mahasiswa saya. Saya tahu kiprahnya, tapi saya tahu gimana kakeknya, orang tuanya, semuanya adalah pejuang-pejuang Muhammadiyah. Tapi dia justru tidak berjuang di Muhammadiyah. Saya ajak diskusi. Kenapa harus berpisah dari perjuangan orang tua? Nah, kemudian dia bilang Muhammadiyah gini-gini. Oke, kalau ngomong tentang Muhammadiyah, kejelekan Muhammadiyah dalam tanda petik, kekurangan dari luar itu gampang. Tapi kalau kita bagaimana memperbaiki Muhammadiyah yang kita anggap kurang, kita perbaiki dari dalam. Itu perjuangan yang berat, insya Allah lebih mulia daripada ngomongin kekurangan Muhammadiyah dari luar. Akhirnya teman-teman ini berpikir kembali. Dan alhamdulillah setelah tamat S2 dia balik ke daerahnya. Saya lihat saya sekarang jadi mubalek Muhammadiyah. Bahkan sempat menjadi ketua majelis tarjih di PDM di Jawa Tengah. Bahkan sekarang sudah di atasnya ketua majelis tarjih, yaitu wakil ketua pimpinan daerah yang membidangi tarjih dan tablik. Artinya sebenarnya masih ada jalan ya. Ada beberapa, misalnya saya ketemu di Cilacap, di Temanggung, di Jawa Timur, di Trenggalek dan sebagainya, yang mereka semula sudah sempat out ya, eksodus, alhamdulillah bisa balik kembali untuk bersama-sama mengembangkan Muhammadiyah. Bahkan seperti di Trenggalek itu sudah berdiri juga Ma'had Tahfidzul Quran Muhammadiyah yang semula ya dirintis oleh mereka yang sempat eksodus itu, kemudian kembali ke Muhammadiyah merintis itu ya. Jadi kadang-kadang mungkin Muhammadiyah juga perlu memperbaiki diri gitu ya. Muhammadiyah perlu memperbaiki diri sehingga aktualisasi kader Muhammadiyah kadang-kadang kurang mendapatkan tempat yang mungkin layak atau bagaimana di Muhammadiyah. Akhirnya dia mencari tempat aktualisasi yang dianggap lebih nyaman ya. Tapi setelah di Muhammadiyah diberi tempat yang bagus untuk mengembangkan, dan sekarang udah banyak itu panti asuhan Muhammadiyah, tidak sekedar panti asuhan, tapi panti asuhan sekaligus pesantren Muhammadiyah. Ada pesantren tahfidz seperti di daerah Gemolong Sragen itu yang didirikan oleh Ibu Aisyah ya. Jadi AIBS Aisyah Islamic Boarding School, isinya tahfidz Al-Quran dan juga ilmu-ilmu keislaman, bekerja sama dengan SMP dan SMA Muhammadiyah di sana, kemudian di Bojonegoro dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini ada fenomena baru, kesadaran baru, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mungkin agak ngedrop diangkat kembali, apakah dengan full day school seperti Islam Terpadu itu, program khusus, dan bahkan ada yang dikembangkan menjadi MBS, Muhammadiyah Boarding School. Saya kira ini menjamur di mana-mana dan itu fenomena baru. Bahkan sudah ada di Kalimantan, di mana lagi di Sulawesi. Nah, sekarang kemarin baru berdiri juga di Nrekang, di Sulawesi Barat, di Mamuju ya, termasuk yang kena dampak gempa kemarin ya. Tapi alhamdulillah yang MBS At-Tanwir Mamuju itu tidak rusak parah, hanya retak-retak. Nah, artinya ini fenomena baru, tetap ada optimisnya Pak Zulfan ya. Jadi masih ada optimis, meskipun ya mungkin 1-2 nggak kembali, ya udahlah itu. Dianggap saja itu ada kader Muhammadiyah yang bermanfaat di tempat lain. Saya kira begitu Pak Sidki yang dapat saya sampaikan untuk Pak Zulfan. Tadi ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Oh ya. Oh kayaknya yang belakang terlalu menarik, jadi yang satu kelewat. Oh iya. Jadi yang ada tadi Ustaz Zulfan bertanya juga bagaimana kira-kira cara mengislah
Oh iya, cara itu men-Islam. Ya, kita kalau di Majelis Tabligh itu kita punya pelatihan mubalek untuk yang pertama mengatasi gerakan pemurtadan, terutama ya di daerah-daerah tertentu kan banyak itu program-program pemurtadan, ada kristenisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi juga mengatasi ghazul fikr ya, ghazul fikri, pemikiran-pemikiran yang liberal gitu ya. Jadi kita kaji itu di antara apa namanya angkatan muda kita, ada yang kita libatkan supaya mereka tidak terlibat dalam lebih jauh dalam pemikiran-pemikiran yang liberal. Nah, kita ada namanya KM3, Korp Mubalek Muda Muhammadiyah. Kemudian pelatihannya adalah PM3, pelatihan Mubalek Muda Muhammadiyah. Salah satu materi yang terpenting adalah mengatasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, dan dari situ kita bisa ya mungkin paling tidak menekan laju perkembangan mereka itu ya. Ya kalau yang memang sudah terlanjur jauh ke sana itu memang agak susah untuk dikembalikan. Ya maka kita antisipasi yang masih muda-muda supaya tidak, dan kita libatkan dalam berbagai aktivitas kegiatan dakwah dan tabligh ini. Alhamdulillah mereka bisa kita ini kan. Begitu Ustadz Zulfan. Baik, bagaimana Ustadz Zulfan kira-kira menjawab ya Ustadz ya? Barakallahu fiik. Syukran Ustadz. Mas. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya Ustadz. Baik hadirin hadirat dimanapun bapak-bapak ibu-ibu sekalian berada, kira-kira mungkin kita sudah mencapai penghujung acara ya. Mungkin sebelum kita tutup for good, mungkin kira-kira mungkin dari Ustadz Samsul barangkali ada sepatah dua kata yang ingin diucapkan terkait diskusi kita malam hari ini sebelum ditutup. Ya, yang pertama terima kasih kepada teman-teman PCIM Malaysia yang sudah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim pada malam hari ini. Yang jelas tantangan dakwah Muhammadiyah dimanapun berada itu selalu ada dinamikanya. Ya kadang-kadang kita merasa prihatin tantangan yang begitu berat, tapi di sisi lain kita juga bersyukur ya. Kita bersyukur kita bisa mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan itu, baik dalam bentuk kaderisasi, begitu juga memberikan pembekalan kepada para mubalik kita, dan juga kepada mungkin tenaga-tenaga profesional di amal usaha Muhammadiyah, tidak hanya penguatan profesionalismenya dalam bidang tugasnya, tapi juga penguatan visi misi organisasi, ideologi Islamnya, ideologi Muhammadiyahnya, juga komitmen untuk melakukan dakwah dan tabligh baik di lingkungan amal usaha yang dia kelola seperti pendidikan, mungkin juga rumah sakit, tapi juga dakwah secara umum di masyarakat sekitarnya. Jadi kiprahnya tidak hanya kiprah dalam lembaga amal usaha saja, tapi juga kiprah kemasyarakatan dan keumatan. Kemarin saya baru saja juga diminta oleh teman-teman Asosiasi RSIJ, Rumah Sakit Islam Jakarta, terutama binrohnya itu kan sekarang RSIJ Jakarta itu ada beberapa unit sudah, ada di Cempaka Putih, ada di Sukapura, ada di Pondok Kopi, ada di mana lagi, karena sudah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, tapi juga layanan pembinaan keislaman dan juga kemuhammadian kepada masyarakat. Saya kira ini juga suatu fenomena yang patut kita syukuri ya. Nah, teman-teman di Jakarta sebagai pusat apa namanya ya, pusat apa sajalah di Jakarta itu ya, bisa mengembangkan dakwah dalam bidang kesehatan ini, saya kira sangat bagus. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka baik, terima kasih atas kalimat terakhirnya dari Ustadz Samsul. Maka dengan ini Bapak-Bapak